semuanya, balik lagi di Area Mistis, di mana kita bakal ngupas narasumber nih tentang area-area mistisnya, yaitu pengalaman horor, terus kisah-kisahnya juga. Di sini saya Revita Andriani dan saya tercinta. Ya seperti biasa Nuki. Dan di sini kita sudah kedatangan narasumber cantik nih yang jauh-jauh dari Pademara, betul? Iya betul. Halo Mbak Rahma. Halo. Salam kenal juga ya Mbak ya. Boleh banget, silakan. Sama Mas. Ya benar. Nah di sini Mbak Rahma lagi sibuk-sibuk apa nih akhir-akhir ini? Saya sih kerja di salah satu instansi di Purbalingga aja. Oke. Dan juga punya sampingan juga nih. Sampingannya apa tuh? Make up. Make up. MUA ya. Oh iya. Bisa di ini nanti bisa di search ya di Instagramnya. Oh, iya. Boleh Sekalian banget. promosi nih. Boleh. Valeria MUA. Valeria MUA ya, jangan Iya, lupa ya betul. guys. MUA. Nanti tolong tulis di sini nih editor yang betul. cantik. Sip. Ya. Nah jadi para penghuni area mistis, kita tuh ada kedatangan Mbak Rahma ini mau ceritain tentang yang namanya hotel tua yang mungkin serem terus juga mistis juga ya. Karena di sini juga Revita udah dihadirin nih, di sini ada photocard banyak banget. Dari mulai lorong, kamar, teko juga. Nah, tapi sebelum itu Revita pengen lihat dari sana tuh Mbak. Bisa dilihat ya teman-teman. Ada lorong nih, gimana tuh Mbak ceritanya? Dari awal masuk dulu nggak Oke. apa-apa. Jadi dulu waktu beberapa bulan yang lalu, saya itu ada kunjungan kerja di Semarang dan juga Solo. Oke. Kebetulan saya visitnya itu check-innya di hotel yang Solo ini. Ini sebenarnya hotelnya bagus ya Mbak. Arsitekturnya berarti bagus nih Mas. Ini termasuknya bintang 5. Wah. Ini bintang 5. Oke. Cuma mungkin karena pandemi itu nggak terawat sama sekali. Mungkin juga ada pengurangan karyawan dan lain-lain. Nah akhirnya itu hotelnya itu disepi banget. Nah dan itu kan Solo biasanya tuh khas-khas hotelnya itu kan kejawen-kejawen gitu Mbak. Nah di situ tuh emang udah serem sih dari pertama masuk. Mungkin karena juga aku nggak suka hotel yang Jauh-jauh klasik gitu ya. Sukanya yang modern gitu ya. Ya masuk ke situ udah nggak enak aja. Nah terus kan Mbak kan di Solo nih, kok bisa milih hotel itu? Padahal di Solo kan luas nih, banyak banget hotel. Karena kan memang biasanya tuh kalau kantor-kantor memang nginepnya pada di situ. Karena dulu memang ramai Mbak. Sebelum pandemi memang ramai banget hotelnya. Karena mungkin ini pas pandemi ini jadi sepi banget ya. Mungkin dibayangin aja 11 lantai ya. Yang huni cuma beberapa orang gitu. Berarti waktu itu Mbak Rahma bukan sendiri tapi rombongan gitu? Iya rombongan. Sama teman-teman kantor. juga, Iya. teman-teman kantor. Terus? Nah habis itu kan kita masuk nih. Check in sekitar malam lah, sekitar jam 8 kalau nggak salah. Oke. Check in, terus kita masuk ke lorong-lorong ini. Maksudnya ke lift dulu. Berarti kalau pas check in tuh kayak apa namanya Di transaksi lobbynya itu masih aman? masih aman. Nah di lobbynya itu kan memang di situ kan banyak banget wayang-wayang gitu ya. Oh iya. Wayang-wayang, ada golek, gamelan segala macam. Memang ada gamelannya juga? ada. Wow. Nah itu memang udah serem kan ya, udah Jawa-Jawa gimana gitu ya. Kalau aku kan kurang jadi creepy gitu. Terus abis itu masuk ke lift kan, ternyata liftnya wah gelap banget. Berarti di lorong nih sebelumnya masih aman, cuma kayak creepy-creepy yang tadi? Masih aman. Nah. Ini sebenarnya lorong ini yang mau ke kamar. Oh ini lorong mau ke kamar. Jadi kita masuk lift dulu. Liftnya tuh memang apa namanya gelap banget. Terus itu juga banyak banget cermin yang tua gitu loh. Jadi dalam lift tuh ada cermin tua? Enggak, maksudnya sebelum masuk lift memang banyak banget cermin-cermin yang tua. Terus banyak, intinya banyak sekali wayang, ornamennya itu semuanya Jawa klasik gitu. Jawanya tuh Jawa yang jauh banget, Jawa klasik. Jadi coklat-coklat gitu ya ornamennya? Coklat ada hijau ya kayak Kidul gitu kan, ada hijau kayak gitu lah, ini gitulah. Terus Nah terus abis itu kan kita masuk nih kamar. Waktu itu saya dapat kamar nomor 603. 6 loh depannya. Iya. Aduh 6 ya. Berarti lantai berapa tuh kalau 603? 603 kayaknya nggak salah lantai 6. Oh lantai 6. Oh ya kayak gitu ya. Lantai 6 nggak salah. Terus abis itu aku masuk dong ke kamarnya. Masuk ke kamar ternyata tua banget kasurnya. Kayak gini kan persis kayak yang di foto. Iya bener. Ternyata kasurnya ya udah tua. Terus abis itu
mungkin nggak tua sih ya. Mungkin aku lihatnya kan tua ya, karena ini kan saya lihatnya kan dari ornamen kayu-kayunya, modelnya tuh kan klasik banget. Sampai lampu tidurnya juga iya. Lampu tidurnya kan masih klasik banget. Iya sih, itu nempel lah. Nah itu masih bawahnya tuh masih pakai karpet. Oh. Kalau sekarang kan pada pakai vinil ya, vinil yang kayu gitu. Iya benar. Nah, itu masih pakai karpet. Itu udah keadaan kotor dong. Ih, berarti bener-bener pas nyampe tuh itu kan warnanya putih nih kalau di sini. Aslinya gimana tuh? Enggak, bawahnya kan hijau. Oh, bawahnya Karpetnya hijau. hijau, karpetnya hijau. Hijau kayak Hijau lumut. Ada green screen kayak dulu zaman studio di sini. Bukan, itu Apa hijau beda? cerah. hijau lumut. Yang di bawah. Hijau Kayak lumut. apa ya? Kayak apa? Gak ada di sini sih hijau lumut. Iya, hijau lumut ngerti. lah intinya, Oh, hijau lumut. Terus ini nih, bed covernya itu udah kuning. Ih, kayak Biasanya krem-krem gitu kalau kan. hotel tuh kan putih ya, Putih-putih bersih. putih bersih. Ini udah kuning, udah kayak jatuhnya ke krem, ke baju kayak ke baju aku nih, jadi ke putihnya udah lusuh gitu. Nah gitu. Nah waktu di situ kita belum ngerasain apa-apa nih, karena masih mungkin baru masuk ya. Udah itu mandi dulu nih, mandi dulu. Aku kan berdua di kamar berdua sama teman aku, Iya kayak. teman kantor aku, namanya Bu E. Bu E, oke, Bu E. Boy. Nah itu habis itu dia kan memang dia sering merasakan dan sering melihat kalau si Bu E ini yang sekamar sama aku. Nah Bu E ini memang merasakan apa ya, Kayak merinding kok aneh terus nih ya, ya, merinding terusan lembab jadi kamarnya, soalnya kan lampunya aja nyalanya ada yang mati. Oh, berarti Maksudnya nggak semuanya nyala. Semuanya nyala, cuma redup loh. Oh. Jadinya kan gelap gitu loh, malam-malam tapi gelap. Terus di situ juga TV-nya masih tabung, Mbak. Oh ya, ngerti tabung. Nggak yang LED gitu ya, nggak yang tipis. Tabung yang TV zaman dulu. Wah. Tapi channelnya tabung. semuanya ada. Ya nggak ada lah. Oh berarti cuma buat ornamen aja kali ya waktu itu. Ya mungkin karena apa ya, kayaknya hotelnya sih belum pada diperbarui ya. Belum di-upgrade. Fasilitasnya. Terus abis itu kita kan mau bikin ini nih Mbak, apa namanya, kopi. Oke, bikin kopi. Mau bikin kopi nih. Ternyata aku buka nih, tekonya udah berkarat. Teko listriknya. Padahal dari luar tuh masih bagus banget gitu tekonya. Masih bagus, cuma kan mungkin aku sih pikirnya karena itu jarang banget dipakai ya. Terus jarang banget dibersihin jadinya karatan. Iya, bener, jarang banget dipakai. Jadinya karatan kayak gitu deh. Jadinya kita nggak bisa bikin ya. Takutnya kenapa-napa kan karena udah berkarat, bahaya juga kalau dapat diminum. Jemuran juga sih. Terus juga di situ ada juga lemarinya, lemari pakaian, sama sekali nggak kita pakai juga. Berarti pas Mbak masuk tuh kayak bener-bener kotor, kotornya tuh debu atau gimana Mbak? Debu dan lembab. Tapi ada AC apa enggak? Ada AC, AC-nya aja udah rusak. Terus nggak ada komplain sama sekali gitu waktu di situ? Nggak ada. Soalnya itu dibayarin kantor apa bayar sendiri? Dari kantor. Bayar sendiri ya, tidak mungkin sama segitu. Tapi bintang 5 loh tadi masalahnya. Iya, bintang 5. Dan itu dapat diskon loh. Diskonnya bener-bener sampai turun banget. Biasanya tuh harga sampai 500 ke atas, ini cuma 250 coba. Per malam? Iya. Itu udah include Bintang sama 5. makanan? Udah murah masuknya. Harga asli 500 turun 200. Nah habis itu kan kita tuh malamnya tuh jam 9 atau jam 10 tuh kan belum tidur. Kita nggak bisa tidur tuh di situ. Akhirnya kita berdua pindah. Pindah hotel atau pindah kamar? Pindah kamar di teman sebelah. Kan ada 4 kamar nih yang yang dipakai. Lantai 6 semua berarti? Lantai 6 semua. Terus? Nah aku pindah ke depannya. Temanku namanya Bu R. Bu R sekarang. Bu R. Jadi aku kan sama Bu E nih. Pindah ke kamar Bu R, depan kamar saya. Nah di situ kita tidur berempat tuh akhirnya tuh. Coba bayangin. Kasur segitu Twin. tidur berempat. Double twin ini. Kasurnya double buat 4 orang. Sempit banget. Sempit banget tau kan, aku juga gede badannya. Ntar lu, sebelum kamu pindah, banyak pindah, itu kan tadi ada Bu E yang bisa ngerasain gitu-gitu. Nah Bu E itu cerita gak sih yang waktu di kamar kayak kamu Dia ngerasa nggak mau, gini gak gitu? Iya dia nggak mau cerita, cuma bilang daripada kamu gak bisa tidur, mending kita pindah aja. Oh berarti dia udah wanti-wanti Dia memang ya? dia udah ngerasa juga. Aku juga nggak enak nih, badannya udah merinding-merinding terus gitu. Bilang begitu.
Itu dekat kaca gak sih Mbak? Ada kaca nuansa gitu kaca? Ada kacanya. Berarti kacanya ini pemandangan atau apa? Pemandangan. Tapi pemandangan kota. Oh, lantai 6. Dan di situ ada juga swimming poolnya Mbak, cuma udah hijau airnya. Ih, kok kayak gitu sih? Mungkin karena menurutku sih karena pengurangan karyawan gak ada yang bersihin. Iya, tapi yang aku bingung tuh kan katanya pengurangan karyawan terus juga hotelnya sepi. Kenapa mbaknya nggak taruh di lantai 1 atau lantai 2 gitu loh? Kalau itu aku nggak paham ya, karena yang waktu itu yang di lobi kan yang check in itu siapa ya? Bute ya. Oke, Bute, Bu R, Bu E, oke. Banyak sekali ibunya ada 5. Baru 3, berarti 2 lagi belum disebutin. Oke, nggak apa-apa. Nah, terus itu pas malamnya kita tidur berempat. Terus kan kita nggak bisa tidur kan. Akhirnya saya keluar ke Alfamart. Kita beli snack kan. Jauh nggak sih mbak dari situ, dari hotelnya? Dekat. Deket banget. Berarti jalan kaki juga nyampe? Emang kita jalan kaki waktu itu, malam itu. Nah, habis itu kita pulang dari ini nih, toko swalayan ini. Kita lihat ke hotel, kok lampu kita aja yang nyala. Coba bayangin 11 lantai, cuma kamar kita aja yang nyala. Wah, serem banget cuy. Itu posisinya berarti kamarnya itu menghadap ke luar jalan berarti ya? Iya, kan memang itu di pusat kota hotelnya. Dekat perempatan Bundaran, memang itu kan pusat kotanya. Oh. Jadi ini hotelnya, Alfamartnya di sini. Oh. Jadi kan otomatis kelihatan kan gedungnya, soalnya gedungnya tinggi 11 lantai. Dari luar tuh gedungnya masih bagus-bagus aja? Bagus, memang bagus mbak. Cuma karena mungkin itu sih menurutku karena pandemi. Sepi banget. Dan itu di kamar cuma kita doang nyala. Berarti berapa biasanya orang? Biasanya kan kalau malam-malam kalau lampunya nggak nyala berarti kan nggak ada penghuninya kan. Itu cuma kita doang. Lantai 6 lagi ya Lantai Allah. 6. Ih. Terus itu merinding. Nah, abis itu pas lagi jalan kan kita bertiga nih ke Alfamart. Saya, Bu E sama sopir. Oke, ada sopir. Kantor. Namanya sopir Pak B. kantor. Berarti cewek-cewek ini cowok cuma 1? Iya, supirnya aja. Pak B ini. Pak B ini cerita. Cerita katanya tadi sholat Isya. Dia lagi sholat di tengah-tengah ini nih. Di tengah-tengah kasur, dia kan sholatnya di tengah-tengah. Iya, oke. Ada yang niup dong lehernya. Gitu. Isya berarti malam ya? Iya. Sholat Isya. Sholat itu Isya. Berarti Pak B ini tidur di kamar sendiri? Iya, sendirian. Sendiri kan dia cowok sendiri. Tapi cuma kasurnya ada 2. Dia sendirian. Ditiup tuh lehernya dari belakang. Lagi sholat ditiup coba. Lagi sholat mas. Bayangin. Berani ya. Berani. Tapi Pak B ini itu gak sih kayak nyalain AC atau apa namanya jendelanya dibuka kan siapa tahu angin dari AC apa nggak jendela gitu. AC-nya kan di atas. AC-nya nggak di atas, bukan. Jadi AC-nya kayak AC portable gitu loh, bukan AC yang kayak gini kan. Bukan kayak gini yang langsung ke ruangan kayak di mall-mall gitu. Oh yang kayak gitu, ya tahu. Nah kayak gitu, AC-nya kayak gitu. Apa ya namanya AC itu ya? Yang nyangkut itu kan, yang nyangkut. AC portable. Kita kan semalamnya memang sebelum pindah ke kamar yang Bu R itu, kita kan memang dengar keran itu. Nah keran itu di mana? Keran kamar Mbak apa kamar Bu ini? Kamar saya. Oh, kamar sama yang Bu E tadi. Sebelumnya kita kan memang sering dengar keran di situ loh. Sering dengar kan bunyi krak. Dan itu kerannya masih tua banget tuh mbak. Itu masih puteran kan. Kalau sekarang mah tinggal dipencet gini. Apa enggak yang itu kan yang tangan gitu? Iya udah otomatis kan. Itu masih lama banget, kita harus muter gini. Tapi airnya masih aman kan? Gak ada keluar masih apa-apa? Aman, cuma banyak bocor-bocornya gitu. Di sekitar klosetnya juga banyak yang bocor. Nah, ini diputer gitu. Sama showernya juga diputer. Showernya tua. Tapi bersih kan kamar mandinya? Bersih. Ya cuma ini tua banget. Iya sih. Showernya udah lama ini. Nah itu bunyi-bunyi keran itu apa mbak yang bunyi? Tetesan air atau krak gitu? Krak gitu. Berarti krak dari sininya. Padahal sama sekali gak dipegang kan itu? Enggak sama sekali dipegang. Itu malamnya, makanya kita pindahkan. Akhirnya kita bangun jam 6. Karena otomatis barang-barang saya kan masih ada di kamar saya yang sebelumnya. Karena kan kita cuma waktu tidur doang. Tapi barang-barangnya ada di situ. Kita mandi.
Aku nungguin kan, Bu Emang duluan. Oke. Ini mandinya di kamar sebelah berarti? Apa kamar, Kamar yang sendiri. udah kamar Di sendiri? Oke. 603. Nah, mandi di kamar sendiri kan. Bu nih mandi duluan. Saya mandinya nanti. Berarti Terus- sambil nungguin main HP gitu. Iya, main handphone. Bu selesai, saya mandi, saya cuci muka dulu di wastafel. Ya, Oke. iya. Wastafel ini nih. Iya, betul. Cuci muka dulu di wastafel. Showernya bunyi. Ih, Aku langsung lari kan. Hmm. Langsung lari. Bu gitu. Hmm. Bunyi gitu. Hmm. Nggak berani apa Mbak? Ayo kita mandinya di kamarnya Bu R lagi, gitu kan. Aku beraniin diri kan, sambil play musik juga. Oke. Terus abis itu udah kamar mandinya juga nggak ditutup, saya mandi. Nggak apa sih, emang kayak gitu kalau udah serem tuh. Iya. Udah takut tuh emang kayak Takut gitu. emang, ah. Mbak. Aku ini kan video yang kerannya tempatnya Pak B yang nyala sendiri ini. Hah, tempatnya Pak B juga nyala sendiri? Ini punya Pak B. Sopirnya. Iya. Oh, jadi ini video itu kerannya nyala sendiri tanpa dipegang. Mm-mm. Ya Allah. Ini nyala sendiri. Kalau di tempat saya bunyinya. Kalau di tempat Pak B udah nyalir sendiri. Is, amit-amit. Terus abis itu Tapi benar Mbak, yang aku bingung kan kalau misalnya keran nyala sendiri itu pasti baunya berkarat kan, kena air terus kan. Tapi di sini kan jatuhnya enggak. Berarti kan pas banget kalau ada penghuni, maksudnya ada orang yang datang baru ini nyala. mungkin sih. Iya kan, kalau misalnya rusak dari awal kan harusnya udah berkarat dong bawahnya. Berarti emang Iya. ada yang mau jahil. Bener. Itu kan kerannya harus ditarik gini. Iya, Itu yang kan kecil. Iya. Ada apa namanya? Iya yang Pentolannya Iya. itu. Tarik kayak gini. Cet, gitu. Baru keluar. Oh, belum pernah nemuin kayak gini lagi. Aku udah lupa juga. Rata-rata juga yang kayak gini kan. Kalau di rumah-rumah dulu kan pakainya yang plastik ya, yang buat putarannya ya itu. Oh iya. Ya kan? Nah, Atasnya ada iya merah-merahnya. benar. Nah, itu kayak gitu. Cuma ini stainless. Terus yang Pak B itu, Mas, aku mau nanya Mas Dugi. Iya. Kenapa? Yang Pak B tuh cerita kan, katanya yang digangguin waktu sholat tuh ditiup. Iya. Nah itu orangnya sama gak sih yang niup tuh sama yang di kamarnya mbaknya ini, Mbak Rahma? Orangnya dibilang sama-sama. Oh. Karena itu posisinya itu di tengah-tengah kamar. Iya, di tengah-tengah kamar. Jadi misalnya kamar dia di sininya di Iya, emang lorong. kita sebelahan. Iya, di lorong. Dia nguninya itu di tengah-tengah lorong berarti. Pas di atas lorong itu. Di situ ada lampu, di situ dia di situ. Di lampunya. Iya, daerah situ. Cewek cowok Mas? Dia masih anak kecil. Oh, masih anak kecil. Iya. Lah Mbak Rahma gak denger suara anak kecil sama sekali? Enggak ada. Dia emang enggak ngeluarin itu, tapi dia jahil sih, seringnya jahil. Iya. Terus ada lagi nggak yang pas lorong-lorong lobi yang ada wayang-wayang gitu-gitu Itu terus sih. ada kaca? Kalau wayang kayak gitu sih ya mungkin aman ya, cuma aku ya mungkin kalau mbaknya pas itu posisinya jalan jam berapa ya, malam lah jam 1 jam 2 mau ke bawah ke Lah itu daerah mah udah nggak berani orang. Nah, itu pasti Lebih lain lagi ya. ya lain lagi dan suaranya luar biasa sih. Oh malah Iya. ngeluarin suara kalau malam-malam itu? Iya. Wah. Dan kemungkinan ya karyawannya aslinya kalau misalnya ada karyawannya kemungkinan juga Denger, ngerasain. udah takut sih. Udah awal-awal tahu itu ya mungkin takut, tapi terbiasa mungkin suara ini lagi. Mungkin lebih tahu karyawannya ya. Dari situ. Lihat nggak nih cerminnya? Iya. Oh cerminnya iya, kayak di rumah Tara temen aku kayak gini cerminnya. Iya. Ada ornamen-ornamen Jawanya kan Iya. pinggir-pinggirannya. Kayak gitu. Tua kan Iya, tua. cerminnya? Nih, ini hotelnya bagus banget kan? Iya. Oh iya, ini bagus banget. Jadi Ini bagus banget. jadi Ini rame Mbak masuknya. Iya, ada yang visit lagi. jadi itu dari masuk ke hotel itu sebelah kiri itu. Di situ Sebelah apa ya, banyak banget sih. Banyak Ada
Mbak-mbak. Tapi bukan kunti ya, tapi gimbal gitu. Aduh, anak reggae kali ya. Iya mungkin anak reggae kayak gimbal. Kayak gimbal. Iya, di situ ada. Terus apalagi ya yang agak tua, bapak-bapak tua. Berarti itu lobby ya, Di masih situ lobby. daerah lobby sih. Harusnya kalau misalnya berani jam 1 jam 2 turun ya iseng lah ke di kamar turun ke bawah. Nggak mungkin berani sih. Di situ lebih enak sih. Tapi kalau di daerahnya Mbak itu cuma anak kecil yang ya di atas itu sih, plafon lorong itu. Makanya kenapa? Rasanya tuh panas-panas dingin sih. Iya, ngerasain Mbak Kalau panas-panas aku sih. nggak bisa Iya. ngerasain. Nggak bisa. Kalau Temennya- teman saya iya. emang Si Bu E iya, ini. Nah, iya, merinding gitu. Emang kayak gitu. Dia mainnya kayak Merinding gitu sih. lembab gitu. Mainnya kayak mungkin Dia sering main di Perubahan. lampu ya. Soalnya lampu kamar saya juga mati. iya emang Redup juga kan tadi bilangnya ada yang Iya. redup. emang memang dia Biasanya senang kalau situ. saya pernah baca itu kalau misalkan setan itu apa namanya hirupnya energi ya nggak Iya, salah. dia mainnya energi yang kalau anak kecil ya. Kalau udah agak dewasa dikit itu enggak, dia enggak main kayak Iya gitu. takut setrum kali ya. Ya mungkin bisa jadi. Tapi keran yang punya Punya Bu E, bukan sopirnya, Pak B. punya sopirnya itu. Kalau punyanya Mbak itu nggak tahu kenapa kok di sebelah tembok yang kaca itu Mm-mm. ada Tembok kaca. perempuan kayak gini apa ya? Ih, tembok yang mana? Yang bagaimana Pokoknya kan yang kan deket. masuk. Ya, Yang cermin. iya. Iya, Pokoknya dicermin, yang Mbak. itulah apa namanya? Merinding aku. Kamarnya Mbak Mm-mm. yang mau ke hadap ke Oh iya Keluar. iya ada cerminnya ya ya. di situ kayak gini. Lagi ngapain Apakah ya? nge- Lagi nyamplok di cerminnya apa ya gimana? lagi di situnya persis kaca itu. Terus ngadepnya ke cermin apa kayak gini? Keluar. Aduh, jago juga ya dia Iya. manjat. Iya kayaknya modelnya hampir mirip kayak Spiderman sih ya. Kalau misalnya dibayang-bayangin hampir mirip kayak Spiderman. Tapi Cuma mukanya hancur nggak? mukanya hancur. Lumurannya darah, tanah. Itu darah karena kalau mau ditarik sejarah lagi tuh jatuh. Aduh, Nah, terus darahnya itu tuh nambahnya ke kamarnya Mbak. Jadi ceprak serius? terus. Nggak tahu kapan aku pantesan. nggak mau cerita sih. Alasannya ya. 603 tuh, ingetin jangan Kemungkinan. kasih lagi. Bener-bener nempelnya di kamar 603 Mas. Iya, tapi Berarti dari luar. kayak iya. Kalau aku lihat itu, apakah karena Oh. showernya itu nyalanya itu dari itu ya? Kalau Iya sih. showernya gimana tuh? Kan deket sama shower kan. Mm-mm. Nah itu mungkin dianuin sama itu sih. Kayak dia ngasih apa ngunyiin showernya itu untuk minta tolong sih. Kalau aku ada di sini gitu. Ih, serem banget. Iya, iya. Emang suara kenapa Mbak waktu itu? Kan bunyi sendiri. Waktu aku cuci muka sampai aku teriak kan. Oh, dia minta tolong. Itu jam berapa Mbak cuci mukanya? Pagi. Ada itunya nggak sih pembatas antara Ada. shower sama Ada. Kaca kan wastafel? biasanya? Kaca. Iya benar. Oh, dia di situnya? Enggak pokoknya dia kalau mau minta tolong itu nyalain itu, Ih, serem banget. Oh. nyalain shower. Kalau Ya, aku makanya- mau ke situ ya jadi nggak apa-apa. Ya makanya tadi kan aku nanya, kamar mandi bersih apa enggak, di darahnya apa enggak? Enggak Ya nggak ada. Aman. Karena tadi tuh aku kan nanya belum mungkin kalau darah. yang bisa lihat itu kotor ya. Kalau kita kan nggak bisa lihat. Enggak, iya, bersih. bersih. Tapi aslinya gimana Mas? Kotor apa enggak kalau di Ini cuma di Mata Mas kacanya itu yang mau ke hadap ke luar. kayak darah-darah gitu? Ya kotor aja, kotor debu-debu gitu. Kalau yang tahu ya. Hmm. Dan kemungkinan temannya Mbak yang satu kamar asli itu, Bu E itu mungkin ngerasa. lihat sih aslinya bukan Biasanya ngerasa lihat ya. mungkin lihat tapi karena menahan banyak biar enggak terlalu takut banget. Iya, Suruh emang kan aku pindah. takut banget emang. Karena suruh langsung pindah. Bagus. Sebelum ada kejadian yang lain mungkin ya menurut temennya yang satu kamar gitu. Nah kalau Bu yang sebelah tadi Bu R ya? Bu R itu ngalamin kayak gini-gini juga gak sih Mbak? Sama sekali? Sama sekali nggak. Nah, Yang itu- ngalamin itu Pak B sama Pak B, saya sama Bu E. Ada Oh iya lagi. Bu I ini cuma suara lemari aja sih. Krok gitu ya? Bu E ini kamarnya depan Pak B. Ya depan-depanan kan berarti kayak gini. Terus kalau Bu I, Bu I depan sama Pak B. Kalau Kalau mbaknya? saya kan saya sama Bu R ada pada depan. oh oke. Tangganya kayak gini dong.
Ya, Mewah sih. di bawah tangga. Oh, di bawah tangga persis. Di bawah tangga ini Apa, Mbak? gamelan full. Ya, gamelan full. Mm-mm. Banyak gamelan-gamelannya pokoknya. Iya di situ bener. Iya. Ya nggak tahu Bapak karena tua. nggak tahu gamelannya apa gimana. Padahal bagus loh pemandangannya nih. Di kamar saya nih, jendelanya bagus pemandangannya. Nah, Iya, oh itu pendoponya. minta Mbak, minta. Jadi mungkin Allah Wait. Akbar. jadi pas posisi di sininya nih, Mbak. Oh, iya berarti iya iya. iya. nemboknya kaca Oh, pemandangan. sebelah ini gorden ya. Iya, dari situ. Terus Apa? menurut Mas Rugi, kenapa orang-orang itu pada pada ini ngasih tahu kayak keran bunyi selain minta tolong, pengen Mungkin dilihat apa karena gimana? aku takut juga jadinya. Jadinya makin-makin Jailin ya. sekalian ya. Ya kalau dilihat itu dari sopirnya sih. Sopirnya baik sih mungkin. Om, berarti si sopir ini ngerespon ya? Iya. Enggak maksudnya mungkin dari kebaikan sopirnya mungkin ya. Jadi hawa sopirnya itu baik, orang baik gitu. Jadi mungkin ada orang baik di sini. Dan Paham. yang mbak-mbak yang di ya sosok mbak-mbak di Yang di kaca. jendela itu Jendela. itu mau minta tolong aslinya. Diminta tolong suruh diapain? Ya maksudnya Suruh minta didoain. tolong ya mungkin didoain apa gimana gitu. Jadi mengasih tandanya itu dengan shower berbunyi gitu itu. ya. Paling kayak gitu sih. Terus sih Mbak kan tadi udah ngerasain semuanya. Ada efeknya gitu gak sih Mbak? Nggak Kayak sih. kakinya berat atau gimana? Gak ada. Enggak. Dari teman-teman Mbak juga gak ada yang ngerasain efek. Nggak ada. Dari Pak B juga gak? Nggak ada. Berarti benar ada orang baik di situ. Memang baik sih. Dan Selain Emang selain biasanya kalau gitu udah kena kejadian gitu kebawa pulang. Emang biasanya. bisa kebawa pulang, bisa enggak sih tergantung misalnya aku sendiri ya, apa namanya? Aku mau sama kamu maksudnya ngikutin lah ya. Kalau aku bilang enggak ya dia enggak ikutin. Tapi di dalam hati ya jangan nyebutin sama ada teman-teman di sekelilingnya. Kayak gitu sih. Paling amannya gitu. Kalau enggak kebawa ke mana lah, ke rumah apa kerjaan gitu. Kalau diceritain lagi nih dia denger nggak? iya Mas. Ada nggak Kalau sih, yang Mas? ini enggak. Enggak ya. Kalau ini sekarang Jauh ya soalnya. kalau sekarang enggak ada. Kalau biasanya dari episode yang lain itu pasti datang. Ya, kalau sekarang aman. Aman ya. Karena baik sih. Kalau aku baik. Cuma dia minta pertolongan sih. Rata-rata yang di situ minta pertolongan. Enggak tahu kenapa. Mungkin pas dulu ada kejadian yang Mungkin pas bangunan. bangunan ya. kali bisa ya. kalau nggak ada yang apa ya pengen putus bunuh diri apa gimana kan nggak tahu Tumbal Bisa. proyek mungkin. kayaknya iya Bukan karena putus cinta, kalau bukan? tak lihat itu dia masuknya sendiri sih di kamar sendiri di atasnya Mbak. kamarnya Mbak Berarti lantai 7. kemungkinan 703. Mungkin ya. iya daerah situ tes iya Deket lift juga berarti. Cuma netesnya ke kamar saya gitu. ya pas satunya karena dia kayak terjunnya itu langsung apa mepet ke Jendela. hotel dulu lah intinya lah gitu nggak langsung pure enggak tek tes. Nah Mas Nugi boleh dong Apa kesimpulan untuk Ya, penghuni-penghuni hotelnya tadi. ini penghuni hotelnya sih yang penting selagi kamu mencari pengunjung yang baik ya minta tolong aja sih gitu dan didoain aja sih kalau bisa sih orang penghuni mistis yang di situ baik-baik sih aslinya baik Aslinya baik. Baik. didoain aja sih aman. Oke, Mbak Rahma terima kasih banyak atas Ya. pengalaman mistis yang udah disampaikan di sini. Oke. Nah, semoga ceritanya Mbak Rahma ini ke penghuni bermanfaat dan tadi harus wanti-wanti yang namanya ke hotel. Ini juga kan daerah orang gitu kan, Iya, harus betul. sering hati-hati juga. Terus Mas Nugi, Apa? Ya udah aman sih kalau mau ke tempat-tempat yang lain ya sebisa mungkin ya udahlah jangan mikirin hal-hal yang aneh-aneh sih. Kalau ada kejadian apa ya doain aja sih. Aku itu tuh. oke, dan jangan lupa nih buat kalian yang punya pengalaman mistis bisa banget langsung bagiin ceritanya di area mistis, langsung follow aja di IG Ampu Studio di @ampustudio dan jangan lupa like, comment dan subscribe ya di channel ini. Kalau kalian nggak pengen ketinggalan sama apa nih konten-konten Ampu Studio. Ya benar. Udah kan? Benar sekali. Jangan lupa follow Instagram aku @revita.ni. Dan aku Nugi Satrianto.
Saya Rahmah_akhir. Oke, makasih dan sampai jumpa di Area Mistis episode selanjutnya. Area Mistis, rasakanlah mereka ada di sekitarmu.